hal-hal dasar yang harus lo tahu mengenai poles memoles. Let's go. Halo, balik lagi sama gue Adit dari Climax Detailing. Udah lama kita nggak ngupload video-video YouTube, video-video edukasi. Nah, sekarang gue pengen bikin video edukasi apa sih moles mobil itu ngapain gitu. Karena kebanyakan orang tahu moles mobil itu cuman biar bikin mobil kinclong. Itu mungkin efek akhirnya ya, kalau mau dijelasin sedikit itu efek akhirnya. Kayak kita olahraga, eh, efek akhirnya badan kita bagus. Nah, itu proses-proses yang apa aja yang harus diketahui, benar atau tidaknya, mungkin gua akan jelasin dikit-dikit yang gua tahu. Apa sih gunanya moles itu? Pertama, moles itu salah satu bentuk perawatan mobil, motor, ya pokoknya apapun yang ada jenis catnya, agar si cat tetap dalam keadaan yang prima, keadaan yang semestinya, keadaan yang bagus. Moles itu sebenarnya ngapain? Moles itu eh, mengikis atau menghilangkan dekontaminasi dalam di atas clear coat. Jadi kalau kita udah sering pakai mobil gitu kan, kadang-kadang ada jamur, ada aspal, ada scratch, ada smear mark, lain-lain lah banyak. Jadi yang ada di lapisan clear coat itu yang paling atasnya tuh pasti banyak-banyak kotoran yang bikin si cat kita tuh jadi nggak shiny, nggak bening. Nah, moles itu menghilangkan dekontaminasi semua yang di atas itu agar cat terlihat lebih bening kembali, lebih bagus lagi. Moles tuh kadang ada yang istilahnya, kok moles di sini cepat, moles di sini lama, moles di sini murah, moles di sini mahal, kan? Sebenarnya moles itu banyak triknya. Moles itu banyak yang harus dilalui. Nah, saya sedikit jelasin aja. Kalau saya bilang ada dua jenis molesa. Yang satu nutupin, yang satu benar-benar menghilangkan. Kalau kita apa namanya ambil perbandingan gitu sama kayak perawatan muka nih. Perawatan muka tuh ada yang dirawat mukanya biar bagus, ada yang instan di make up terus ditutupin biar terlihat bagus pada saat itu doang. Moles pun seperti itu. Jadi mungkin yang saya berani bilang nih ya, kalau yang murah-murah dan cepat itu ditutupin. Kayak make up aja, make up berapa jam jadi wajahnya mulus gitu. Bopeng-bopengnya ketutup gitu. Tapi ntar setelah misalkan dicuci, di apa, kelihatan lagi. Beda dengan hal perawatan muka. Perawatan muka tuh fasenya panjang. Gak bisa 3 jam, 4 jam, mukanya bagus lagi. Karena itu dihilangin tuh bekas-bekas. Istilahnya, apa namanya, jerawat. Kayak gitu-gitulah. Pokoknya kan dihilangin dan harganya relatif lebih mahal. Karena dia kalau udah bersih itu lebih lama gitu. Istilahnya dan mukanya bagus tuh lebih lama, nggak cuma saat itu aja. Sama moles juga seperti itu. Bedanya apa nih? Apakah hasilnya bakal sama aja atau ada bedanya? Tentu jelas beda. Biasanya kalau ditutup-tutupin tuh misalnya baret atau jamur ditutup-tutupin, ditimpa-timpa, ditimbun-timbun sama wax yang high filler namanya kalau kita apa istilahnya kita para detailer sama yang high filler itu biasanya beberapa kali cuci pun luntur lagi karena ya emang sifatnya cuma nutupin ngubur dia ngubur segala dekomentasi itulah pokoknya segala kotoran-kotoran di atas clear coat dikubur sama dia. Jadi kalau dicuci lama kelamaan bakal kelihatan lagi gitu. Dan biasanya hasilnya
lebih ke glossy, lebih ke oily biasanya, karena ada wax yang tertinggal di atas cat. Lebih apa ya? Ya gitulah. Erang tapi mendem. Kalau bahasa Sundanya, erang tapi. Nah kalau misalkan poles-poles yang bener, yang istilahnya kayak perawatan muka, itu relatif lama. Tergantung dari si keadaan catnya juga. Kalau misalkan catnya masih bagus gitu, belum ada apa-apa, ya itu relatif lebih cepat. Sama aja kayak muka. Kalau mukanya udah bagus, kerawatnya lebih gampang. Gitu. Nah itu apa namanya, flawlessnya tuh lebih panjang. Karena emang kalau yang poles beneran tuh semuanya dihilangin, dikikis. Moles tuh mengikis. Tapi jangan ada anggapan, wah sering dipoles cepet botak. Tergantung, tergantung. Sebenarnya moles tuh ngikis tapi tipis banget. Tipis banget. Kalau dianggap amplas grit 5000, moles tuh lebih halus daripada amplas grit 5000. Jadi kalau misalkan 2 kali moles udah botak, ada yang salah dengan cara molesnya. Gitu. Harusnya sih enggak. Moles tuh yang bagus, yang benar, gimana sih cara taunya? Semua tuh tingkat kebagusan selalu ada indikatornya. Kayak kita nih, lari udah jauh, jauhnya segimana? Harus ada indikatornya, yaitu meteran. Berapa kilometer lu lari? 10 kilometer, 5 kilometer. Harus ada acuannya. Moles pun begitu. Acuannya dari mana? Kalau biasa saya dari lampu sorot, yang kotak dan yang bulat. Jangan kita moles tanpa ada bantuan itu. Itu bisa dibilang kalau kata gua sih moles seadanya. Kayak tadi lari seadanya, cuma bilang jauh doang, tapi nggak ada angka pastinya nih. Jauhnya seberapa? Dalamnya kalau misalkan nyelam seberapa meter, cuma bilang dalam, tapi nggak tahu indikatornya gitu. Nah sama si lampu-lampu ini indikator permolesan kita bagus atau enggak. Karena dengan lampu sorot, dengan lampu apa yang bulat warna kuning, warna putih, pokoknya lampu bulat, lampu sorot. Nah itu defek-defek pada clear coat tuh cenderung lebih kelihatan dibanding dengan tanpa lampu-lampu tersebut. Oh, gimana sih buat bikin polesan, teknik-teknik polesan yang bagus? Polesan tuh kalau saya rangkum tuh sebenarnya ada 4 yang mempengaruhi hasil polesan. Satu, pressure. Pressure itu tekanan terhadap mesin poles kepada panel. Yang kedua adalah pattern, gimana pola kita menggerakkan mesin poles. Yang ketiga, heat management. Kita harus tahu kapan kita berhenti, kapan kita mulai, kapan kita peak point motong pernis yang bagus tuh di sisi panas, seberapa panas. Karena kalau panel terlalu panas pun resikonya terlalu tinggi. Panelnya dingin, motongnya agak susah. Jadi kita harus tahu. Tadi pressure, pattern, heat management, sama yang keempat yang paling penting, handling. Jadi moles itu kalau kita terutama pakai pet busa tuh harus rata. Jadi nggak boleh miring kayak gini, jangan. Pet sama panel tuh harus rata. Mau kemanapun kita gerak, pet sama panel tuh harus rata. Terutama pakai pet busa. Gitu. Jadi itu yang mempengaruhi hasil polesan kita bagus apa, ditunjang oleh lampu-lampu indikator tadi. Kalau tanpa lampu indikator sulit rasanya kita mengklaim bahwa polesan kita udah baik atau belum, kayak gitu. Nah mungkin sampai situ dulu video sekarang. Kedepannya saya bakal kasih lihat hasil-hasil misalkan quick polish seperti ini, paint correction. Biasanya kalau saya yang perawatan itu tadi nyebutnya paint correction. Terus kalau yang make upan quick polish. Nah, ntar saya
kasih lihat nih beda-bedanya mana nih, kok quick polish kayak gini, paint correction kayak gini, awal mulanya kayak gini. Nanti di next video mungkin kita akan kasih lihat dan saya akan jelasin polesan-polesan yang ada di kita. Kalau misalkan nanti mungkin juga saya bakal bahas teknik-teknik cara moles yang bagus dan yang baik dan benar menurut kita. Ya paling segitu aja video dari saya sekarang. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.